Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama, belajar kimia, yaitu pada materi sel volta. Kalian ingin tahu kan konsep mengenai sel volta? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Mari kita simak video berikut ini. Alat yang kita butuhkan yaitu voltmeter, kabel, gelas kimia 2 buah, dan tabung U untuk jembatan garam. Sedangkan bahan yang kita gunakan yaitu logam tembaga, logam seng, larutan CuSO4, larutan ZnSO4, dan larutan KNO3 sebagai jembatan garam. Terdapat 2 larutan, yaitu larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4. Larutan-larutan tersebut tersebar menjadi ion positif dan ion negatif. ZnSO4 menjadi Zn2+ dan SO4 2-, sedangkan CuSO4 menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Larutan ZnSO4 akan dimasukkan logam Zn atau elektroda anoda. Sedangkan larutan CuSO4 akan dimasukkan logam Cu atau elektroda katoda. Kedua elektroda tersebut akan dihubungkan dengan voltmeter. Dan kedua larutan elektrolit tersebut akan dihubungkan dengan jembatan garam. Jembatan garam terdiri dari kalium nitrat dan agar-agar di dalam wadah tabung U. Logam Zn akan melepas 2 elektron ke dalam larutan CuSO4. Lalu, ion Cu2+ akan menyerap 2 elektron tersebut menjadi logam Cu yang menempel di logam katoda. Selama proses berlangsung, ZnSO4 akan mengalami kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan mengalami kekurangan ion positif. Oleh sebab itu, ion nitrat dari jembatan garam akan masuk ke ZnSO4 untuk menetralkan ion Zn2+, sedangkan ion kalium akan masuk ke dalam CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2+ yang telah menempel di katoda. Hasilnya, Zn akan semakin menipis dan Cu akan semakin bertambah masanya. Jadi, logam Zn merupakan elektroda anoda dan logam Cu adalah elektroda katoda. Anoda akan menipis sedangkan Cu akan bertambah masanya. Jadi, pengertian dari sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat merubah reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Sel volta akan terjadi reaksi secara spontan. Bagian-bagian dari sel volta yaitu yang pertama adalah voltmeter. Voltmeter sebagai sumber tegangan listrik. Yang kedua, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sehingga dalam sel volta ini dibutuhkan 2 larutan elektrolit. Seperti gambar yang tadi, kita menggunakan larutan CuSO4 dan larutan ZnSO4. Larutan elektrolit di dalam larutan akan terdiri dari ion-ion, yaitu kation dan anion. Yang ketiga, yaitu ada jembatan garam. Jembatan garam digunakan untuk menetralkan antar ion
kation dan anion. Yang keempat adalah elektroda. Untuk elektroda dalam sel volta terdiri dari dua jenis. Yang pertama elektroda katoda dan yang kedua adalah elektroda anoda. Apa bedanya? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Jadi, elektroda katoda adalah elektroda positif, sedangkan elektroda anoda adalah elektroda negatif. Elektroda katoda akan terjadi reaksi reduksi, sedangkan elektroda anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Cukup sekian pemaparan materi konsep sel volta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.